Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Marlin, NIM F2019-01181. Saya Ami Hestianingsih Tasrim, NIM F2019-01182. Nama saya Risnawati, NIM F2019-01180. Nama saya Dwi Wisnyanti, NIM F2019-01179. Nama Dian Purnamasari, NIM F2019-01184. Nama saya Cindy Sari Puspita Timat, NIM F2019-01178. Nama Febrianti Dwi Wahyuningsih, NIM F2019-01183. Teman-teman saya akan mencoba untuk memaparkan materi kami yang berjudul titrasi iodometri dan iodimetri. Langsung saja, pengertian titrasi iodimetri dan iodometri. Titrasi iodimetri atau metode titrasi langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Sedangkan titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Nah, titrasi iodimetri atau metode titrasi langsung adalah yang berarti ionnya sudah tersedia dan dapat digunakan secara langsung untuk titrasi. Sedangkan titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung adalah I2 yang dibebaskan dari kimia yang dapat digunakan untuk titrasi. Titrasi iodimetri ini atau titrasi tidak langsung harus memiliki penambahan larutan iodin baku berlebihan. Selanjutnya, perbedaan iodimetri dan iodimetri. Iodometri adalah analisis kuantitatif larutan zat pengoksida dengan menambahkan iodida yang bereaksi membentuk ion yang kemudian dititrasi. Sedangkan metode titrasi iodimetri atau analisis volumetri yang melibatkan titrasi dengan larutan ion terstandarisasi, atau juga bisa pelepasan dengan zat-zat yang sedang diperiksa. Selanjutnya, ada beberapa sumber kesalahan dalam titrasi iodometri dan iodimetri. Kesalahannya yang biasa seperti kehilangan ion karena sifatnya yang mudah menguap. Yang kedua, larutan iodida dioksidasi oleh oksigen dari udara, sehingga untuk meminimalisir kesalahan ini perlu kita lakukan titrasi harus dilakukan dalam labu Erlenmeyer bertutup basah dan air yang digunakan harus bebas dari O2. Yang kedua, juga kita bisa lakukan titrasi dilakukan dengan cara mempercepat titrasi. Yang ketiga, titrasi dapat dilakukan pada suhu yang rendah. Nah, dalam reaksi redoks harus selalu ada oksidator dan reduktor.
Sebab bila suatu unsur bertambah bilangan oksidasinya atau melepas elektron, maka harus ada suatu unsur yang bilangan oksidasinya berkurang atau turun menangkap elektron. Jadi, tidak mungkin hanya ada oksidator ataupun reduktor. Dalam metode analis ini, analat titran dioksidasikan oleh I2 sehingga I2 tereduksi menjadi ion iodida. Dengan kata lain, I2 bertindak sebagai oksidator dengan reaksi. Karena iodimetri merupakan suatu penentuan kuantitatif, maka yang dicari adalah jumlah I2 yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodida. Lanjut di slide ke-6, titrasi dapat dilakukan tanpa indikator dari luar karena larutan iodium yang berwarna khas dapat hilang pada titik akhir titrasi, sehingga titik akhir tercapai. Tetapi, pada pengamatan titik akhir titrasi akan lebih mudah dengan penambahan larutan kanji sebagai indikator. Kenapa? Karena amilum akan membentuk kompleks dengan iodium yang berwarna biru sangat jelas. Penambahan amilum harus pada saat mendekati titik akhir titrasi. Hal ini dilakukan agar amilum tidak membungkus iodium yang menyebabkan sukar lepas kembali, dan ini akan menyebabkan warna biru sukar hilang sehingga titik akhir titrasi tidak terlihat tajam. Indikator kanji merupakan indikator yang sangat lazim digunakan. Namun, indikator kanji ini digunakan harus selalu dalam keadaan segar dan baru, karena larutan kanji mudah terurai oleh bakteri. Sehingga, untuk membuat larutan indikator yang tahan lama, hendaknya dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu pengawet, seperti merkurium iodida, asam borat, dan asam formiat. Kepekatan indikator juga berkurang dengan naiknya temperatur dan oleh beberapa bahan organik seperti metil dan etil alkohol. Pada titrasi iometri, titrasi harus dalam keadaan asam lemah atau netral, karena dalam keadaan alkali akan terbentuk iodat yang terbentuk dari ion hipoiodit yang merupakan reaksi mula-mula antara iodin dan ion hidroksida. Dalam keadaan alkali, ion-ion ini akan mengoksidasi sebagai tiosulfat menjadi ion sulfat sehingga titik kesetaraannya tidak tepat lagi. Namun, pada proses iodometri juga perlu dihindari konsentrasi asam yang tinggi karena asam tiosulfat yang dibebaskan akan mengendap dengan pemisahan belerang. Larutan tiosulfat tidak stabil dalam waktu lama. Bakteri yang memakan belerang akan masuk ke dalam larutan ini dan proses metaboliknya akan mengakibatkan pembentukan SO3, SO4 dan belerang koloidal. Tiosulfat diuraikan dalam bentuk belerang dalam suasana asam sehingga endapan mirip susu, tetapi reaksi tersebut lambat dan tak terjadi jika larutan dititrasikan ke dalam larutan iodium yang asam dan dilakukan pengadukan yang baik. Iodium mengoksidasi tiosulfat menjadi ion tetraionat. Lanjut di slide ke-7. Iodometri menurut penggunaan dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Titrasi ion bebas, 2. Titrasi oksidator melalui pembentukan iodium yang terbentuk dari iodida, 3. Titrasi reduktor dengan penentuan iodium yang digunakan, 4. Titrasi reaksi, titrasi senyawa dengan iodium melalui adisi atau substitusi. Lanjut, prinsip pada titrasi iodometri dan iodimetri.
1. Metode iodimetri, menentukan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai. Kemudian diasamkan dengan asam sulfat, asam asetat, dan asam klorida. Kemudian ditambahkan Ki, didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor setelah larutan encer atau berwarna kuning. Ditambahkan indikator aluminium dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna yang menjadi bening. 2. Metode iodimetri, menentukan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat, asam asetat, dan asam klorida. Kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Lanjut, metode titrasi dengan iodida, iodium dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium-iodida. Di sini digunakan larutan baku iodium. Metode ini dinamakan metode titrasi langsung atau iodimetri. 2. Titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih besar dari sistem iodium-iodida. Zat-zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium. Iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Metode ini dinamakan metode titrasi tidak langsung atau iodometri. Oke, di slide yang ke-12 ini ada proses titrasi iodimetri, di mana yang pertama itu ada proses tidak langsung iodimetri. Proses iodimetri adalah suatu titrasi tidak langsung di mana titrasi menggunakan larutan standar Na2S2O3 sebagai penitar. Penambahan indikator kanji di akhir dikarenakan kanji akan mengabsorpsi I2 dalam larutan sehingga I2 tidak dapat bereaksi dengan Na2S2O3. Nah, selanjutnya itu ada suatu titrasi langsung di mana titrasi menggunakan kanji di awal penitaran. Sebagai larutan standar digunakan I2. Penambahan indikator kanji di awal dikarenakan kanji tidak akan mengabsorpsi I2 dalam larutan. Zat-zat yang mungkin dititrasi dengan metode ini adalah zat-zat yang merupakan pereaksi, pereduksi atau reduktor yang cukup kuat dititrasi secara langsung dengan menggunakan larutan iodium. Di antaranya adalah tio, Na2S2O3, arsena 3, antimon 3, sulfida, sulfit, timah putih 2, dan ferrisianida FeCN3. Baik, saya akan melanjutkan materi metode iodimetri. Selain itu, juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode iodimetri, yaitu sebagai berikut. Kelebihannya itu terbagi atas 3, yaitu penitaran berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran langsung bereaksi. Kedua, penambahan kanji di awal titrasi. Ketiga, warna titik akhir lebih mudah teramati dari tidak berwarna menjadi biru. Kekurangan terbagi atas 3, yaitu pertama, penitarnya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Kedua, pada saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion-ion. Ketiga, dalam keadaan asam, larutan ion dapat dioksidasi oleh udara. Sekian. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi dalam bidang farmasi. Aplikasi titrasi iodometri dan iodimetri dalam bidang farmasi dalam Farmakope Indonesia. Titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar-kadar obat. Salah satu contohnya adalah untuk menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, natrium askorbat, metampiron antalgin, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksinya. Sediaan injeksi yang dimaksud itu
seperti serbuk, emulsi, atau larutan yang harus dilarutkan atau disuspensikan sebelum digunakan secara parental. Dalam bidang farmasi, metode titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe golongan 3, Cu golongan 2, dan sebagainya. Sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami kelompok 4 yang membahas tentang titrasi iodimetri dan iodometri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.